Aisyah berdiri gemetar di depan pintu rumah mewah keluarganya di pinggiran Semarang. Air mata mengalir deras saat ayahnya berteriak dengan suara penuh kemarahan yang menggema di seluruh ruangan makan malam keluarga, "Kamu bukan anakku lagi. Bagaimana bisa kamu mencintai wanita seperti Rina? Kamu sudah menghancurkan nama baik keluarga ini." Oto-oto rahasia yang bocor dari ponsel Aisyah membuat segalanya hancur dalam sekejap, dan ibunya hanya bisa menangis sambil memeluk adik laki-lakinya yang masih kecil. Itu adalah akhir dari segalanya yang Aisyah kenal sebagai putri sulung pewaris perusahaan properti keluarga, tapi awal dari perjuangan yang akan mengubah kota kecil ini selamanya. Rina, wanita yang selama ini menjadi rial bisnisnya dalam tender proyek pelabuhan besar pemerintah, kini menjadi satu-satunya orang yang dia miliki. Malam itu, setelah pintu rumah dikunci rapat dan nomor telepon keluarga diblokir, Aisyah menelepon Rina dengan suara parau, "Aku tidak punya apa-apa lagi, tapi aku punya kamu." Rina yang sedang berada di kantornya yang sederhana di pusat kota, langsung meninggalkan semua dokumen tender dan datang menjemput Aisyah dengan mobil hitamnya. Mereka mengemudi dalam diam menuju apartemen kecil Rina di atap gedung tua yang menghadap ke pelabuhan. Di sana, di bawah langit malam yang penuh bintang, mereka memutuskan untuk tidak lagi bersembunyi dari satu sama lain. "Kita akan menikah sendiri, besok malam di atap ini," kata Rina sambil memeluk Aisyah erat, tangannya hangat meski hatinya dingin karena tahu risiko bisnis mereka sedang di ujung tanduk. Aisyah mengangguk, meski hatinya hancur karena meninggalkan warisan keluarga yang selama ini dia perjuangkan sejak lulus kuliah. Keesokan harinya, mereka menyiapkan segalanya secara diam-diam. Rina membeli cincin sederhana dari toko perhiasan kecil di pasar tradisional Semarang, sementara Aisyah menulis surat perpisahan yang tak pernah dikirim ke ayahnya. Malam pernikahan itu sederhana, hanya dua orang saksi yang adalah teman dekat Rina dari kantor hukum, lilin-lilin kecil, dan bunga melati yang mereka petik sendiri. Aisyah mengucapkan janji dengan suara bergetar, "Aku memilih kamu, Rina, meski dunia membenci kita." Rina membalas dengan tatapan tegas, "Dan aku akan melindungi kita, apapun harganya." Setelah upacara singkat itu, mereka duduk di pinggir atap, memandang lampu-lampu pelabuhan yang berkelap-kelip. Rina membuka laptop dan menunjukkan proposal tender proyek pelabuhan senilai triliunan rupiah yang selama ini mereka saingi secara diam-diam. "Kita tidak bisa menang sendiri, Aisyah. Kita harus bergabung, tapi ini berarti kita harus mengorbankan banyak hal." Aisyah merasakan dinginnya angin malam, tapi hangatnya tangan Rina membuatnya yakin. Mereka mulai menyusun strategi bersama, menggabungkan jaringan keluarga Aisyah yang sudah hilang dengan keahlian negosiasi Rina yang tajam. Pagi harinya, berita tentang Aisyah yang hilang sesudah beredar di kalangan bisnis Semarang. Rial mereka, perusahaan besar dari Jakarta bernama Lautan Maju, mulai mendekati ayah Aisyah untuk mengambil alih saham keluarga. Aisyah tahu ini adalah awal dari perang yang sesungguhnya. Di kantor kecil mereka yang baru disewa, Rina menyusun dokumen aliansi rahasia, sementara Aisyah menghubungi mantan rekan kerja yang masih setia. Setiap panggilan telepon terasa seperti pengkhianatan terhadap darah dagingnya sendiri. Malam demi malam, di atap yang sama tempat mereka menikah, mereka membahas taktik, berdebat tentang berapa jauh mereka harus melangkah untuk memenangkan tender itu. Aisyah mulai merasakan konflik batin yang pertama, antara rindu keluarganya dan cinta yang baru saja dia sahkan. Rina, dengan ambisinya yang membara, selalu mendorong, "Kita harus lebih kuat dari mereka, atau kita akan hancur." Seminggu berlalu, dan tawaran pertama dari pemerintah datang. Mereka menandatangani kontrak kerja sama rahasia di meja kecil apartemen, tangan mereka saling menyentuh di atas kertas itu. Kota kecil ini belum tahu, tapi dua wanita yang dicintai satu sama lain baru saja memulai revolusi yang akan mengubah segalanya.
Pagi setelah pernikahan rahasia itu, Aisyah dan Rina sudah berada di ruang rapat kecil mereka. Dokumen tender proyek pelabuhan terbuka lebar di meja. Rina, dengan suara tenang tapi penuh perhitungan, mengusulkan langkah pertama yang berisiko. Kita bocorkan informasi kecil tentang kelemahan pelautan maju ke media lokal, tapi kita harus pastikan tidak ada jejak kembali ke kita. Aisyah ragu sejenak. Tangannya memegang cangkir kopi yang sudah dingin, mengingat bagaimana ayahnya selalu mengajarkan etika bisnis keluarga yang kini dia tinggalkan. Ini berarti kita mulai bermain kotor, Rina. Apa kita tidak bisa menang dengan cara bersih saja? Rina memandang istrinya dengan tatapan yang lembut tapi tegas. Cinta kita sudah membuat kita kehilangan segalanya, Aisyah. Sekarang kita harus bertahan hidup. Keputusan itu diambil malam itu juga, dan 2 hari kemudian berita tentang dugaan korupsi kecil di perusahaan Rial menyebar seperti api di kota Semarang. Saham pelautan maju turun, dan pemerintah mulai mempertimbangkan proposal gabungan Aisyah Rina dengan lebih serius. Tapi akibatnya langsung terasa. Ayah Aisyah menelepon nomor lama yang entah bagaimana masih aktif, suaranya penuh amarah. Kamu sudah menjual jiwa ke setan, Aisyah. Jangan harap aku akan makan ini. Aisyah menutup telepon dengan tangan gemetar, air mata jatuh ke lantai apartemen. Rina memeluknya dari belakang. Kita lakukan ini bersama. Ingat, kontrak kita baru saja masuk tahap kedua. Gosip mulai menyebar di kalangan bisnis kecil kota itu. Orang-orang berbisik tentang kedua wanita yang terlalu dekat tapi belum ada bukti. Rina memutuskan untuk pindah ke apartemen yang lebih aman di pinggir kota, tempat mereka bisa bekerja tanpa gangguan. Setiap malam, setelah rapat dengan calon investor lokal, mereka kembali ke atap untuk merencanakan langkah selanjutnya. Aisyah merasa bersalah karena harus menekan seorang politisi daerah yang dulu dekat dengan keluarganya, tapi Rina meyakinkan bahwa itu demi masa depan mereka berdua. Kita tidak punya pilihan, Aisyah. Jika kita kalah tender ini, kita tidak akan punya apa-apa lagi. Konflik batin Aisyah semakin dalam. Dia sering terbangun tengah malam memandang foto keluarga lama di ponselnya yang sudah dia hapus. Sementara Rina, ambisinya semakin membara. Dia mulai menghubungi kenalan di Jakarta untuk mendapatkan dukungan politik yang lebih kuat. 1 bulan berlalu, dan proposal mereka masuk ke tahap final. Tapi saat itu, seorang teman lama Aisyah dari universitas, seorang pengacara bernama Budi, datang dengan informasi bahwa keluarga Aisyah sedang merencanakan gugatan hukum untuk merebut kembali aset yang dulu dijanjikan untuk Aisyah. Rina melihat peluang. Kita gunakan Budi sebagai perantara untuk menekan mereka diam-diam. Aisyah menolak keras pada awalnya, tapi setelah malam penuh perdebatan di atap, dia akhirnya setuju. Keputusan itu membuat Budi kehilangan kepercayaan dari keluarga Aisyah, dan Aisyah merasakan lubang di hatinya semakin besar. Rina mencoba menghibur, ini demi kita, sayang. Lihat, tender sudah di tangan kita. Kota kecil ini mulai berubah perlahan. Proyek pelabuhan yang mereka usulkan dijanjikan akan membawa ribuan lapangan kerja, dan orang-orang mulai membicarakan jadwal pengusaha wanita misterius dengan nada campur aduk antara kagum dan curiga. Aisyah dan Rina terus bekerja bahu-membahu, tapi benih pengkhianatan dan keraguan sudah mulai tumbuh di antara mereka. Kemenangan di babak penyisihan tender membuat Aisyah dan Rina merayakan kecil di apartemen mereka, tapi kegembiraan itu cepat pudar ketika Rina mengusulkan langkah berikutnya yang lebih gelap. Kita harus tekan anggota yang mendukung pelautan maju, Aisyah. 1 panggilan saja dari kita ke media tentang skandal lamanya, dan dukungan itu akan bergeser. Aisyah melihat istrinya dengan mata penuh kekhawatiran. Rina, ini sudah terlalu jauh. Kita bisa kehilangan moral kita sendiri. Tapi tekanan dari investor membuat Rina tak tergoyahkan, dan akhirnya Aisyah menyerah demi cinta mereka. Hasilnya cepat, anggota itu mundur mendadak,
dan proposal mereka naik peringkat. Tapi hubungan mereka mulai retak. Aisyah sering menghabiskan malam sendirian di atap memandang pelabuhan yang akan mereka bangun, sementara Rina semakin sibuk dengan pertemuan rahasia. Hampir terbongkar saat seorang karyawan kantor mereka melihat mereka berpegangan tangan di lift, tapi Rina cepat mengalihkan dengan cerita bisnis biasa. Keluarga Aisyah semakin gencar, mengirim surat ancaman hukum yang membuat Aisyah hampir menyerah. Rina memeluknya erat malam itu, "Kita sudah terlalu dalam, kita tidak bisa mundur sekarang." Kontrak investasi besar mulai mendekat, dan kota Semarang mulai berubah pandangan. Orang-orang di pasar mulai mendukung proyek mereka karena janji lapangan kerja. Tapi Aisyah merasakan kehilangan yang tak bisa diganti. Sahabatnya Budi mulai menjauh setelah merasa digunakan. Ketegangan meningkat ketika Rina harus memilih antara melindungi Aisyah atau mengejar investor baru yang meminta kompromi etis. Setback besar datang ketika keluarga Aisyah berhasil membocorkan rumor tentang hubungan mereka ke media lokal, membuat investor mundur sementara. Aisyah dan Rina terpaksa bersekutu dengan pihak yang lebih berisiko, seorang pengusaha lokal yang punya koneksi gelap. Rina membuat keputusan dingin dengan mengkhianati Budi sepenuhnya, memotong kerjasama lama demi mendapatkan dukungan baru. Aisyah hancur melihat itu. "Kamu sudah berubah, Rina. Cinta kita dulu murni, sekarang apa?" Pertengkaran hebat terjadi di atap, tapi akhirnya mereka berdamai karena tender sudah di ambang pintu. Kerugian pribadi mulai terasa. Aisyah kehilangan kontak terakhir dengan adiknya, dan Rina kehilangan reputasi di kalangan pengacara. Tapi proyek mereka semakin kuat, kota mulai melihat potensi perubahan ekonomi besar. Rumor semakin kencang, pertemuan besar dengan pemerintah mengharuskan mereka berpura-pura hanya rekan bisnis. Aisyah mengusulkan pisah sementara untuk menyelamatkan kontrak, tapi Rina menolak keras, menyebabkan pertengkaran paling hebat. Negosiasi puncak berlangsung tegang, satu kesalahan bisa menghancurkan segalanya. Mereka berhasil melewati dengan keputusan dingin yang mengorbankan mitra lama, tapi hati mereka terluka dalam. Akhirnya kontrak investasi ditandatangani, proyek pelabuhan disetujui, dan kota kecil Semarang berubah total dengan lapangan kerja baru dan pembangunan pesat. Masyarakat mulai menghormati Aisyah dan Rina sebagai pahlawan lokal, tapi keluarga Aisyah tetap menolak, dan moral mereka sudah ternoda selamanya. Rina memeluk Aisyah di atap yang sama tempat pernikahan mereka dulu. "Kita menang, tapi dengan harga berapa?" Aisyah hanya diam, memandang kota yang kini cerah. Benarkah ambisi bisnis selalu mengharuskan pengorbanan cinta sejati, atau sebaliknya?